Dalam video kali ini gue bakal ceritain kisah pertandingan di Colosseum yang membuat Nor miris dan akhirnya bertarung melawan naga. Selain itu ada juga kisah dari pertandingan trials antara kelompok Nor melawan kelompok Crushed. Pertarungannya bisa dibilang adalah pertandingan juri. Nah, gimana kisah detailnya? Yuk intro dulu. Halo guys, selamat datang kembali di channel gue Irfan Akbar 67. Jadi dalam video kali ini seperti biasa gue tuh bakal bahas lanjutan anime yang judulnya I Parry Everything, atau dalam bahasa Indonesianya Akan Aku Tangkis Semuanya. Jadi seperti biasa di video kali ini gue tuh bakal bahas novelnya. Novel yang gue bahas ini adalah volume 7, dan video ini adalah part 2 atau part terakhir dari volume 7. Gue ingetin lagi kalau video ini tuh isinya tuh adalah spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi misalkan kalau kalian gak suka spoiler, kalian tuh bisa langsung aja close video ini. Video ini juga adalah kelanjutan dari video-video sebelumnya. Jadi kalau kalian belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Jadi kisah dimulai dari Nor yang saat ini terkagum-kagum melihat ruangan yang sangat indah. Saat ini kelompok Nor disambut sama Melissa yang merupakan manajer gedung. Melissa di sini tentunya memperkenalkan dirinya. Di sini Melissa ngasih orang-orang pakaian renang. Bisa dibilang ruangan yang sekarang sangat cocok dengan pakaian renang. Singkatnya kelompok Nor pun diajak ke ruangan yang di sana terlihat seperti ada danau yang mengalir, dan di sana juga terlihat ada banyak orang yang berenang. Walaupun awalnya ngerasa agak aneh, tapi pada akhirnya kelompok Nor pun berenang. Dan di sini ada adegan dimana si Rene dia tuh terlihat gelisah. Ternyata si Rene ini gak bisa berenang, makanya dia gelisah. Rene pun di sini akhirnya ngajarin si Rene berenang. Gak lama datanglah seorang wanita yang berteriak dan protes karena ada makhluk kotor yang menggunakan danau kolam. Ya, yang dimaksud ini adalah si Rene yang merupakan ras Beastfolk. Di sini terjadi keributan karena pengunjung lain juga ternyata nggak terima ada Beastfolk yang masuk danau. Orang-orang mencemooh bahwa Beastfolk tuh nggak layak ada di tempat eksklusif VIP. Para pengunjung mau kalau si Rene saat ini keluar dari danau. Nah, melihat situasi yang nggak kondusif, si Rene sekarang mau pergi dari danau. Si Rene di sini tuh minta maaf kepada Rene karena dia udah menyebabkan keributan. Rene di sini tentunya mencoba menahan supaya si Rene nggak perlu pergi, tapi si Rene di sini mutusin untuk tetap pergi supaya situasi terkendali. Di sini Rolo pun akhirnya mengambil tindakan, jadi si Rene nggak perlu untuk pergi. Rolo sekarang memasukkan tangannya ke air dan dari sana berkumpullah banyak ikan. Ikan-ikan itu melompat-lompat ke udara dan menciptakan suasana yang sangat indah di danau. Hal itu tentunya membuat para pengunjung langsung terkagum-kagum melihat apa yang telah terjadi. Setelah pertunjukan yang indah itu, Rolo di sini tuh mengungkapkan bahwa dia tuh berasal dari ras Demon Folk. Nah, mendengar hal itu, para pengunjung tentunya panik dan takut. Mereka tuh nggak ngerti kenapa ada makhluk mengerikan di tempat VIP. Rolo di sini ngasih tahu kalau dia tuh sangat ahli membaca hati dan pikiran orang lain. Rolo di sini mempersilahkan orang-orang untuk pergi kalau misalkan orang-orang tetap berisik dan hanya bisa menghina. Rolo di sini tegasin lagi kalau dia bisa membaca hati dan pikiran orang-orang. Nah, mendengar perkataan dari Rolo, para pengunjung di sini terlihat agak panik. Ya, kata-kata Rolo ini seperti ancaman bahwa Rolo bisa aja membocorkan rahasia orang-orang. Rolo di sini ngasih tahu kehadiran si Rene di tempat VIP adalah kehadiran yang diizinkan oleh pemilik gedung. Jadi kalau misalkan ada pengunjung yang gak nyaman, maka pengunjung itulah yang seharusnya pergi. Nah, karena diancam dengan membocorkan rahasia, para pengunjung pun saat ini panik. Dan mereka pun langsung pergi meninggalkan danau yang tentunya sambil melakukan umpatan dan hinaan. Danau sekarang terlihat sepi karena pengunjung meninggalkan danau ini. Nor di sini tentunya sangat terkejut karena Rolo yang pemalu sekarang tuh udah berani mengambil tindakan yang hebat. Rene juga di sini tuh memuji tindakan hebat yang diambil sama Rolo. Kelompok Nor pun lanjutin berenang dan mereka bersenang-senang di sana, mulai dari loncat tinggi melihat ikan-ikan yang indah dan lain-lain. Ketika kelompok Nor lagi bersenang-senang, gak lama datanglah Rashid. Rashid di sini minta maaf atas segala kekasaran yang udah terjadi yang dilakuin sama pengunjung di gedung ini. Rashid di sini ngasih tahu orang-orang yang bertindak gak sopan tadi, aset dan harta benda mereka tuh sekarang udah disita dan sekarang mereka diusir dari gedung. Yaitu adalah hukuman karena bertindak gak sopan kepada tamu-tamu negara.
Jadi sekarang kemungkinan para pengunjung-pengunjung itu sekarang tuh ada di tengah gurun tanpa aset dan harta berharga mereka. Mendengar perkataan itu dari Rashid, Rine di sini tentunya dia protes. Rine itu di sini nggak ngerti kenapa Rashid menghukum para pengunjung dengan berlebihan sampai-sampai aset sama harta disita. Rashid di sini ngasih tahu hukuman yang dia berikan tuh udah termasuk sangat ringan. Harusnya para pengunjung yang menghina tamu negara seharusnya mereka tuh dihukum mati. Ya walaupun udah mendengar gitu, di sini Rine tetap gak setuju dengan keputusan dari Rashid. Nah, karena terus diprotes, Rashid di sini minta maaf ke Rine karena dia tuh nggak bertindak bijak dalam memberikan hukuman. Rashid di sini minta izin ke Rine untuk ngobrol berdua sama Nor. Di sini Rine terlihat khawatir, tapi karena Nor gak masalah, Rine pun gak masalah. Rashid dan Nor saat ini pergi dan mereka tuh duduk di tempat payung besar dan di sana juga ada disiapin minuman. Nah, sebagai pembukaan, Rashid di sini tuh basa-basi dengan nanya ke Nor tentang pendapatnya tentang kota Sarenza. Tentunya Nor di sini tuh memuji keindahan kota Sarenza. Setelah ngobrol basa-basi, Rashid di sini tuh langsung nawarin Nor untuk bekerja untuknya. Rashid nawarin gaji 1 koin King Gold setiap harinya. Nor di sini tentunya sangat terkejut dengan tawaran gaji yang gila dan tentunya itu menggiurkan. Tapi di sini pada akhirnya Nor menolaknya. Rashid di sini menaikkan harga gaji yang ditawarkan per harinya, tapi tetap ditolak sama Nor. Rashid di sini tuh nanyain lagi tentang pedang besar milik Nor. Rashid tuh bisa dibilang tertarik dengan itu. Tapi walaupun tertarik, Rashid juga tentunya tertarik juga sama Nor dan dia tuh mau kalau Nor bergabung dengannya. Rashid di sini ngasih tahu kalau Sauza adalah individu terkuat yang ada di Sarenza. Sauza tuh nggak bisa mengidentifikasi sejauh mana kekuatan dari Nor. Makanya Rashid mau merekrut Nor. Ya, tapi pada akhirnya Nor tetap menolak tawaran Rashid. Singkatnya, setelah bersenang-senang di danau, kelompok Nor pun akhirnya berganti pakaian dan mereka saat ini dihidangkan makanan-makanan yang mewah. Awalnya Rine sama Ines di sini tuh ragu karena takutnya makanannya ada racun. Nor di sini langsung mencoba makanannya dengan harapan ada racunnya karena bisa dibilang Nor tuh sangat menyukai hal itu. Tapi sayangnya makanannya nggak ada racunnya. Nah, di sini karena makanannya bisa dibilang aman, tentunya semuanya pun akhirnya makan. Setelah selesai makan, kelompok Nor pun akhirnya dibawa ke ruangan tempat di mana pertandingan trial bakal diadakan. Nah, sebelum benar-benar melakukan pertandingan trials, kelompok Nor tuh pergi dulu ke Colosseum karena di sana terlihat menarik. Saat ini ada pertarungan antara manusia melawan naga hijau. Terlihat para penonton di sini mulai taruhan. Rashid di sini ngasih tahu inti dari Colosseum memang berjudi. Pertarungan manusia yang bernama Shin melawan naga hijau pun dimulai. Terlihat Colosseum ini punya kecepatan yang sangat hebat. Tapi pada akhirnya seiring berjalannya waktu, kecepatan dari Shin mulai melemah dan itu semakin mudah diserang sama naga hijau. Hingga akhirnya naga hijau pun menyerang Shin menggunakan ekornya. Shin terpental ke dinding dengan sangat keras. Shin akhirnya jatuh dan dia tuh terlihat gak gerak. Naga hijau saat ini terlihat mendekati Shin. Nor di sini menyuruh Rashid untuk menghentikan pertarungan karena Shin saat ini tuh nggak bisa gerak lagi. Tapi di sini Rashid ngasih tahu bahwa Colosseum tuh memiliki aturannya sendiri. Jadi pemenang tuh cuma bakal ditentukan dengan cara membunuh lawannya. Semua peserta Colosseum bisa dibilang udah tahu resikonya dan para peserta juga udah tanda tangan kontrak. Nor di sini tentunya nggak bisa tinggal diam. Nor di sini minta izin untuk turun ke Colosseum. Rashid di sini mengizinkan Nor asalkan Nor menandatangani kontrak baru di Colosseum. Nor di sini tanpa ragu langsung tanda tangan kontrak itu dan dia langsung turun ke Colosseum. Saat ini diumumkanlah bahwa Nor adalah manusia tambahan yang bakal membantu pertarungan Shin melawan naga hijau. Taruhan pun akhirnya dibuka lagi untuk menentukan pemenangnya. Nor saat ini langsung menyembuhkan Shin dengan menggunakan sihir low heal miliknya. Shin di sini tentunya ngucapin terima kasih kepada Nor. Nah, ketika melihat Nor, Shin di sini terkejut karena ternyata Nor bukanlah seorang budak. Shin di sini ngasih tahu setiap peserta yang mengikuti pertarungan di Colosseum akan menandatangani kontrak perbudakan. Nor di sini tentunya terkejut mendengar hal itu, tapi di sini dia tuh nggak ada waktu untuk ngobrol karena naga hijau itu mulai meraung. Shin di sini tertawa suram.
Shin di sini ngasih tahu kalau dia tuh saat ini udah siap mati. Shin juga di sini terlihat membuang senjata-senjata yang dia pegang karena dia saat ini siap mati. Bagi Shin, percuma melawan naga itu karena nggak mungkin menang. Nor di sini minta izin untuk menggunakan pedang yang udah dibuang sama Shin. Shin di sini nggak ngerti karena pedang itu adalah pedang tumpul yang udah rusak. Nor di sini bilang kalau itu nggak masalah. Nor di sini pun akhirnya mulai memegang pedang dan dia bersiap untuk bertarung. Nor saat ini terlihat sangat tenang padahal lawannya itu adalah naga besar yang sangat mengintimidasi. Nor bisa dibilang udah banyak pengalaman, jadinya dia tuh nggak takut lagi menghadapi naga. Naga pun di sini mulai melakukan serangan cakaran, tapi di sini Nor langsung menangkis serangan naga tersebut. Ya, tapi sayangnya Nor ini nggak pakai pedang andalannya. Jadi ketika menangkis serangan naga, pedang yang dia pinjam dari Shin langsung hancur berkeping-keping. Nor saat ini terlihat agak panik ketika senjata yang dia pegang hancur lebur. Nah, ketika Nor melihat ke arah naga itu, terlihat kalau naga itu juga sangat terkejut dan bingung karena serangannya itu ditahan dengan mudah sama Nor. Melihat naga yang kebingungan, Nor pun sekarang mulai mendekati naga itu. Naga itu di sini langsung mundur dan terlihat takut. Nah, Nor di sini menenangkan naga itu. Nor di sini nunjukin kalau dia tuh nggak pernah berniat jahat. Di sini para penonton terlihat mulai kehilangan kesadaran dan muak karena bisa dibilang pertarungan tuh nggak dilanjut lagi dan peserta Kolosium malah terlihat santai dan mengobrol. Nah, para penonton di sini mulai melempari barang-barang ke Kolosium. Para penonton juga menuntut pertarungan dilanjut. Para penonton bahkan mulai menuntut tiket mereka kembali karena pertarungan yang sekarang adalah pertarungan yang sampah. Rashid juga di sini terlihat khawatir karena gimana pun juga respon dari penonton di sini bisa aja mempengaruhi nama kota Forgotten. Rashid sekarang ngobrol sama Rine. Rashid juga di sini tuh membahas soal kontrak yang baru aja ditandatangani sama Nor. Di sini Rine melihat kontrak itu dan dia langsung membakarnya. Rine di sini tuh nggak peduli dengan pertarungan berdarah-darah. Melihat tingkah Rine di sini Rashid cuma tersenyum. Nah, di sini Rashid juga bingung karena tiba-tiba naga di Kolosium tuh saat ini menjadi sangat tenang. Rolo di sini ngasih tahu kalau dia tuh udah menghilangkan sihir yang memanipulasi naga tersebut. Rolo juga di sini ngasih tahu kalau dia tuh dari awal udah membebaskan semua manipulasi pada hewan-hewan yang ada di Kolosium. Rashid di sini tuh kagum sama kemampuan dari Rolo. Tapi di sini Rashid juga ngasih tahu sebaiknya Rolo tuh jangan berlebihan karena bisa-bisa nanti bakal ada rumor tentang Rolo yang mengendalikan banyak monster untuk menyerang negara Sarenza. Ya, itu seperti sedikit ancaman dari Rashid untuk Rolo. Situasi di sini menjadi semakin gak kondusif. Rashid pun di sini akhirnya mengumumkan bahwa pertarungan di Kolosium hari ini dibatalkan dan tiket bakal dikembalikan. Nor saat ini kembali ke tempat Rine. Di sini lagi-lagi Rashid tuh menawarkan Nor untuk bekerja untuknya. Tapi ya hasilnya tetap sama. Nor menolaknya. Saat ini tiba-tiba lampu mati. Rashid di sini tuh mulai ngasih tahu bahwa pertandingan Trials bakal segera dimulai. Kelompok Nor pun saat ini menuju ruangan untuk pertandingan Trials. Di sana tentunya ada beberapa dokumen kesepakatan. Di sini terjadi beberapa negosiasi tentang taruhannya. Rine di sini bingung untuk menawarkan taruhan yang bisa dia berikan, dan Rine di sini menemui jalan buntu. Nor di sini pun akhirnya bertaruh 5 koin King Gold, dan setelah dikonfirmasi kalau koin itu asli, Rashid pun akhirnya setuju dengan kesepakatan taruhan. Rashid di sini tuh terkejut karena selama ini ternyata Nor tuh membawa koin King Gold di kantongnya. Seolah-olah koin itu adalah koin receh, padahal itu adalah koin yang sangat berharga. Rine juga di sini tentunya terkejut karena Nor tuh membawa banyak koin King Golds. Ya, karena kesepakatan udah dibuat, jadi kedua kelompok mereka tuh masing-masing taruhan 4,85 miliar gold. Nah, pertandingan pertama adalah pertandingan yang disebut dengan 3 dice. Oh ya, setiap pertandingan ini disiarkan langsung ke penonton dari layar. Jadi pertandingan Trials ini ditonton banyak orang dan tentunya lagi-lagi penonton bakal berjudi. Nor saat ini menghadapi Kron dalam pertandingan 3 dice. Oh ya, Kron ini bisa dibilang adalah veteran berjudi, jadi dia tuh udah terbiasa dengan judi.
Di sini walaupun Nor mengaku sebagai pemula dan gak ngerti banyak tentang aturan 3 dice, Kron di sini tuh terlihat waspada. Sikap Nor yang santai bisa dibilang terlalu mencurigakan. Oh ya, pertandingan 3 dice ini bisa dibilang adalah pertandingan yang simple. Jadi mainnya tuh adalah tebak 3 dadu yang dikocok. Nah, di sini Nor dengan santai bertaruh chip ratusan juta gold. Melihat Nor yang sangat santai, Kron di sini tuh yakin kalau Nor ini sangat ahli berjudi. Nah, di sini Nor tuh selalu berhasil menebak 2 angka dadu dengan tepat. Jadi hanya 1 angka yang salah. Tapi ya karena cuma 2 yang benar, maka hasilnya tuh nggak bisa dihitung, jadi belum ada yang menang. Nah, karena dari itu Kron tuh di sini terus mengocok dadu sampai hasilnya ada yang menang. Tapi di sini Nor tuh selalu menebak 2 angka dadu dengan tepat, dan itu menyebabkan Kron tuh harus terus mengocok dadu. Kron di sini curiga kalau Nor ini bermain curang, tapi dia tuh nggak ngerti trik apa yang udah dipakai sama Nor. Bagi Kron, mustahil pemain tuh terus-terusan bisa dengan mudah menebak 2 dadu dengan benar. Di sini karena nggak membuahkan hasil, Nor di sini minta untuk mengecek dadu. Nor di sini beralasan kalau dia tuh mau mendengar suara dadu yang satunya. Nor di sini ngasih tahu setiap dadu tuh punya suara yang berbeda. Jadi hanya dengan mendengarnya seharusnya angka-angka itu bisa dengan mudah ditebak. Kron di sini tentunya terkejut ketika tahu kalau Nor tuh menebak dadu berdasarkan suara. Kron yakin kalau itu cuma kebohongan. Tapi di sini tanpa disangka, Nor tuh langsung bertaruh 2 miliar gold. Kron yang mengetahui itu, dia tuh di sini langsung gemetaran dan keringetan. Ketika dadu dikocok dan gelas ditutup, Nor pun di sini langsung menebaknya. Di sini Kron tuh ragu untuk membuka gelasnya. Kron di sini tuh ngerasa kalau dia bakal kalah. Jadi kalau misalkan Kron melanjutkan dan kalah taruhan, dia tuh bakal kalah berkali-kali lipat. Karena hal itu, di sini Kron tuh mutusin untuk mundur dan membatalkan pertarungan ini. Jadi Nor tuh bakal mendapatkan kompensasi 2 kali lipat dari hasil taruhan karena pemain lain mengundurkan diri. Nor di sini senang karena dia bisa menang. Tapi walaupun gitu, Nor di sini tuh ngerasa kecewa karena dia tuh belum ngerasain jadi bandar untuk mengocok dadu. Kron saat ini tuh minta maaf ke Rashid karena dia harus mundur. Rashid di sini tuh justru memuji keputusan tepat dari Kron. Ya, tebakan Nor tuh ternyata benar. Dan kalau misalkan Kron gak mengundurkan diri dan lanjutin bertaruh, bisa-bisa Kron tuh sangat rugi ribuan kali lipat. Dan Kron tuh udah pasti gak mungkin bisa membayar hal itu, bahkan dengan nyawanya sendiri. Oh ya, kenapa bisa sampai rugi ribuan kali lipat? Itu semua karena Nor tuh menebak angka 444. Jadi bisa dibilang angka kembar 3. Dan tebakan itu ternyata benar. Makanya kalau misalkan pertarungannya dilanjut, Kron tuh bakal kehilangan triliunan gold. Ya, jadi sekarang karena Kron mengundurkan diri, kerugiannya tuh hanya 4 miliar gold. Jadi sekarang uang taruhan kelompok Rashid yang tersisa hanya tinggal 820 juta gold. Sedangkan kelompok Nor tuh sekarang punya 8,82 miliar gold. Oke, pertandingan selanjutnya adalah pertandingan yang disebut dengan Lost Man. Jadi yang bertanding adalah Rine, Rolo, dan juga si Rene. Sedangkan lawannya tuh adalah Rashid, Melissa, dan juga Kron. Melissa di sini tuh nunjukin skill mengocok kartu yang sangat hebat. Kartu-kartu melayang di udara. Di sini si Rene tuh protes karena kartu-kartu itu bukanlah kartu yang udah diperiksa sama kedua belah pihak. Melissa di sini tertawa dan dia tuh ngasih tahu kalau kartu yang dia pakai memang untuk pertunjukan atau hiburan. Di sini walaupun ada sedikit ketegangan karena protes yang berpotensi adanya kecurangan, tapi pada akhirnya pertandingan dimulai dengan kartu yang udah diperiksa kedua tim. Ya, jadi pertandingannya itu adalah pertandingan tebak kartu. Nah, di sini Rine ngasih tahu kalau kartu yang dia buang adalah kartu 10 api. Di sini Rashid menebak kalau Rine berbohong. Ya, sayangnya ternyata Rine berkata jujur. Jadi Rashid harus kehilangan 100 juta gold. Ya, di sini tuh terjadi pertarungan trik dan saling menipu untuk saling menjatuhkan lawan. Bahkan Rine di sini pakai strategi untuk membawa Ren ikut membantunya dalam pertandingan dengan menggunakan proyektor video call. Rashid tentunya terkejut karena ada teknologi itu, tapi ya karena nggak melanggar aturan, jadi hal itu nggak masalah. Singkatnya pada akhirnya pertandingan lagi-lagi dimenangkan kelompok Nor.
Sekarang saldo dari kelompok Nor adalah 10,42 miliar gold. Sedangkan kelompok Rashid di sini tuh minus 779 juta gold. Pertandingan saat ini tuh hanya tersisa satu pertandingan lagi. Ya, di sini Rashid tuh langsung menambahkan modalnya supaya dia tuh bisa lanjut bertarung. Jadi sekarang Rashid menambah modal sekitar 10 miliar gold. Jumlah itu hampir sama dengan jumlah gold yang dimiliki sama kelompok Nor saat ini. Pertarungan selanjutnya tuh disebut dengan Dead9. Pertarungan ini bisa dibilang mirip-mirip dengan 3 Dice, cuma bedanya Dead9 tuh menggunakan 9 dadu. Dan yang dihitung adalah selisih yang menebak benar. Jadi misalkan kalau Nor menebak 5 angka dengan benar, dan kalau misalkan musuhnya menebak 6 angka dengan benar, maka yang menang adalah yang menebak 6 benar. Pertarungan ini bisa dibilang punya resiko yang sangat besar. Bahkan kalau misalkan ada orang yang beruntung nebak 9 dadu dengan benar semua, maka lawan tuh bakal rugi sampai miliaran kali lipat. Jadi bisa dibilang pertarungan ini seperti hidup dan mati. Setelah dipikirkan, Rine pun akhirnya melanjutkan pertarungan dan dia mengirim Nor untuk bertanding. Lawan Nor kali ini adalah Sauza. Sauza sekarang melempar 9 dadu ke udara. Dan dengan gerakan yang cepat, Sauza tuh menangkap semua dadu dan memasukkannya ke dalam gelas. Setelah itu dia menjatuhkannya ke meja. Di sini Nor terkejut. Ya, Sauza ini melakukan itu semua dengan gerakan yang minim suara. Jadi bisa dibilang Nor tuh agak sulit untuk mendengar suara dadu yang jatuh, dan itu bakal menjadi tantangan untuk Nor. Nor di sini dengan percaya diri kalau dia bisa menebak semuanya. Tapi Sauza di sini bilang kalau Nor salah 2. Ya, Sauza di sini tuh secara nggak langsung mau ngasih tahu kalau dia tuh bisa menebak semua dadu dengan benar. Dan ya, ternyata Sauza benar. Di sini Nor tuh hanya bisa menebak 7 dadu dengan benar. Nor saat ini mulai jadi bandar dan dia mulai mengocok dadu dengan meniru cara yang dilakuin sama Sauza. Cuma di sini bedanya meja langsung hancur ketika Nor naro gelas. Nor di sini tuh terlihat agak panik karena dia tuh telah merusak properti. Tapi pada akhirnya permainan tetap berlanjut. Di sini pertarungan Sauza melawan Nor tuh bisa dibilang sangat sengit. Mereka tuh saling adu menebak. Pertarungan sengit ini membuat penonton tuh menjadi terpukau. Nor saat ini terus mengamati teknik Sauza dan dia tuh melihat bahwa Sauza ini menggunakan sebuah trik untuk menukar dadu dengan cepat. Ya, bisa dibilang itu sangat sulit dilakukan, tapi dengan kecepatannya Sauza mampu menukar dadu di tengah pertarungan. Nor di sini mulai bertanya-tanya soal aturan. Dia tuh mau memastikan sesuatu. Nah, ketika udah tahu aturan-aturan detailnya, Nor pun di sini kepikiran sebuah cara untuk menang. Nor di sini melempar dadu sangat tinggi dan dia tuh menggunakan skill untuk menangkap dadu-dadu tersebut. Di sini Nor melakukannya dengan senyap tanpa ada bunyi. Sauza juga ternyata tuh bisa melakukan hal yang sama dengan cara mengocok dadu tanpa bersuara. Pertarungan bisa dibilang masih sangat sengit, tapi Nor di sini tuh bisa dibilang dalam posisi kalah karena Nor tuh selalu menebak lebih sedikit daripada apa yang dilakuin sama Sauza. Jadi ya Nor tuh terus kehilangan gold dan sekarang tuh hanya tersisa 1 miliar gold. Nor sekarang membaca lagi aturannya baik-baik dan dia pun akhirnya mendapatkan strategi lagi. Nor di sini mulai melempar dadu dan dia dengan kecepatan yang tinggi langsung mengambil dadu dan memasukkannya ke dalam gelas. Nor juga di sini tuh menghancurkan beberapa properti dan dinding. Nor berlari cepat meninggalkan Sauza. Sauza di sini mengikuti Nor. Nah, Nor tuh ternyata menuju danau. Ya, pada intinya Nor tuh keliling banyak tempat. Nor tuh ngerasa kalau dia harus mengocok dadu di tempat yang nggak bisa didengar atau dilihat sama Sauza. Nah, setelah mengocok dadu, Nor pun akhirnya menaruh dadu di atas meja dengan gelas tertutup. Di sini Sauza tuh nggak bisa menjawab dengan benar satupun dadu yang udah dikocok. Nah, pada ronde ini Nor tuh unggul dengan selisih 5 menjawab benar. Tapi ya dengan kemenangan selisih yang sebanyak itu, hal itu udah cukup untuk membuat Nor menang. Rashid bisa dibilang kalah 10 triliun gold. Ya, walaupun kalah di sini Rashid masih terlihat senang. Rashid di sini tuh memuji kemampuan kelompok Nor. Bagi Rashid, pertandingan ini bisa dibilang adalah pertandingan yang menarik. Ya, pertandingan trials pun akhirnya diakhiri dengan kemenangan kelompok Nor.
Saat ini ada diskusi antara kelompok Rene dan juga kelompok Rashid. Mereka tuh diskusi di ruangan tertutup. Nah, dengan kemenangan telak, kelompok Noor tuh sekarang memiliki gold 10 triliun. Dan Rene tuh di sini ngasih semua gold itu kepada Noor. Nah, dengan memiliki 10 triliun gold, Rene tuh di sini meminta pembebasan pajak terhadap desa Bespoke selama 100 tahun. Ya, jadi taruhan 4,8 miliar gold sebelumnya itu adalah taruhan untuk mengatasi pajak selama 1 tahun. Nah, dengan kemenangan telak ini, Rene tuh meminta agar pajak desa tuh dihapus sampai 100 tahun. Nah, kesepakatan pun dibuat. Jadi 500 miliar dari hutang Rashid bakal dialihkan ke pembebasan pajak desa selama 100 tahun. Nah, tapi walaupun gitu sisanya masih banyak. Nah, karena sisanya banyak, Noor tuh sekarang pusing gimana cara dia untuk menghabiskan duit itu. Noor sekarang tuh kepikiran untuk bagi-bagi uang di jalan. Tapi ya itu bukanlah ide yang bagus dan itu justru bakal merusak ekonomi. Rashid di sini tuh menyarankan sebaiknya 2 triliun dari uang saat ini tuh digunakan untuk membeli bisnis yang udah dibangun sama Rashid. Ya, jadi bisnis hiburan Kota Forgotten. Rashid di sini ngasih tahu kalau nilai bisnis yang dia punya tuh bernilai 2 triliun. Rashid di sini tuh yakin kalau di dunia ini tuh nggak bakal ada bisnis hiburan seperti bisnis miliknya. Noor di sini pun terlihat bingung dan akhirnya dia diskusi sama Rene. Noor pun pada akhirnya menjadi pemilik baru dari bisnis yang udah dibangun sama Rashid. Jadi semua staf dan gedung sekarang tuh menjadi milik Noor. Nah, di sini masih tersisa 8 triliun. Dan lagi-lagi Noor tuh bingung untuk menggunakan uangnya. Rashid di sini ngasih info tentang tempat yang seperti bank. Jadi Noor tuh bisa menaruh uang itu di sana. Noor bisa mengambil uangnya dari guild pedagang dimanapun dia berada. Selain itu, di sini Rashid juga ngasih hak izin perdagangan kepada Noor. Jadi otoritas Noor dalam berdagang sekarang tuh setara dengan Rashid. Setelah segala urusan selesai, Rashid di sini minta izin untuk ngobrol di ruang pribadi dengan pengawal-pengawal setianya. Di sini para pengawalnya tuh khawatir dengan keputusan dari Rashid. Rashid di sini tuh jelasin banyak hal. Jadi dalam obrolan diketahui kalau ternyata kekalahan kelompok Rashid itu memang bagian dari rencana milik Rashid. Jadi Rashid itu memang mengharapkan kekalahan. Walaupun sebenarnya kelompok Noor tuh sekarang menang dengan adil. Tapi pada intinya Rashid memang mengincar kekalahan. Rashid tuh bisa dibilang udah punya rencana ke depannya. Rashid juga ngasih tahu kalau dia tuh sangat tertarik dengan sosok Noor. Dan dia tuh penasaran dengan apa yang bakal terjadi di masa depan yang bakal melibatkan Noor. Ya, Rashid di sini tuh bertaruh pada Noor yang bakal membuat sesuatu di masa depan. Dan itu tentunya nantinya bakal menguntungkan dirinya. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mengucapkan terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Sano, Diki Muhammad Sidik, Sukasa, Aditya Dharma Putra, Dino Bagus, HS, Ma'arif, Sasuga, Kuasama, Nael, Raga Belhaki, Sadin Senju, dan Penster. Sekali lagi gue ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.